selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu kedua Desember 2025. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi yang kamu di sini Gemini. 25. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Langsung aja Gemini, di kartu yang pertama aku lihat di minggu kedua ini ada situasi dan kondisi yang stagnan. Beberapa perihal ataupun masalah ada yang belum terselesaikan di minggu kedua ini. Ada hal-hal yang kamu anggap gagal atau belum komplit, belum selesai, atau sesuatu pending, tertunda di sini Kak, padahal aku udah lama nunggu-nunggu hasilnya gitu. Dan juga di minggu kedua ini Gemini, aku lihat kamu mencoba tetap optimis ya dan semangat meskipun ada beberapa hal yang stagnan tadi kondisinya ya. Tapi kayaknya aku yakin bahwa kamu selalu percaya gitu ya. Sekarang bisa aja stagnan, kedepannya bisa aja berjalan lagi, kan apa sih yang nggak mungkin gitu ya. Kalau hal-hal yang kurang oke pun mungkin terjadi, apalagi hal-hal yang baik, pastinya Tuhan selalu akan banyak memberikan kejutan-kejutan baik buat kita gitu. Jadi kenapa kita perlu banyak ketakutan dan kekhawatiran ya, kira-kira seperti itu. Oke, dan juga di minggu kedua ini aku lihat kamu sangat berani, terlihat sangat punya karakter Gemini ini, bahwa inilah aku Gemini, aku orangnya seperti ini, aku semangat, aku nggak berusaha untuk ngebuat-buat sesuatu yang jelek pun jadi baik ya, dan aku nggak penuh dengan kepura-puraan. Meskipun mungkin banyak kan orang-orang yang bilang bahwa ih Gemini itu muka 2, muka sekian, muka 3, muka 4, muka 5. Tapi sebenarnya Gemini nggak gitu teman-teman ya. Jadi karena dia adaptif maka terlihat seperti itu. Kamu pandai menempatkan diri gitu, tapi tidak dengan prinsip. Kamu orang yang berprinsip ya, tetap memegang teguh prinsipmu sendiri. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat Gemini ada gosip ya, gosip-gosip yang beredar tentang kamu di minggu kedua ini. Gosip-gosip, omongan-omongan yang berlebihan gitu ya. Yang enak atau yang nggak enak Kak gosipnya, baik jelek. Yang nggak enak sih ya. Jadi ada yang ngegosipin kamu yang berlebihan lah, ngomongin tentang kamu di sini, dan itu mungkin bisa bikin patah hati kamu juga kalau kamu ngedengerinnya secara langsung ya. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat hati-hati terhadap kecerobohan yang bisa terjadi di sini Gemini. Kenapa seperti itu Kak? Karena banyak sekali orang yang ingin kamu itu berbuat salah gitu ya. Ada juga yang mungkin mengatakan bahwa kamu di minggu kedua ini, ih Gemini sombong banget Kak, kayak kacang lupa sama kulitnya dia Kak ya. Dia ini nggak yang mengingat lagi status dan asal usulnya dulu Kak gitu. Dan di sini jadi apa ya, jadi ada yang mengatakan kamu ini terkesan sombong, ujung-ujungnya jadi kayak gitu. Tapi aku lihat memang dari apapun yang akan terjadi nih ya, kamu berusaha untuk bebas, lepas, meninggalkan, kayak halah udahlah, aku udah nggak mau lagi berurusan dengan hal-hal yang kayak gini di kehidupanku gitu. Orang-orang yang ngegosipin, orang-orang yang toksik ya, ataupun kegagalan-kegagalan kayak gitu. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat beberapa dari Gemini sepertinya stuck di rumah ya, nggak kemana-mana gitu. Stuck di rumah, ada beberapa keputusan yang sulit buat kamu ambil, masih meragu ya. Ada beberapa rencana yang masih ke-delay juga di sini. Ada beberapa hal yang menurut kamu aku ingin merubahnya tapi aku belum sanggup gitu untuk merubah sesuatu di sini. Apakah membutuhkan pembiayaan yang besar atau butuh effort yang besar? Ada kekurangan kamu gitu. Masih takut untuk memberikan suatu perubahan ya. Oke, dan juga di minggu kedua ini Gemini aku lihat juga kamu akan jauh lebih kreatif, antusias
dan banyak hal-hal baru yang akan sampai ke kamu, datang ke kamu di minggu kedua ini ya. Dan selain itu semua, aku lihat juga di minggu kedua ini Gemini itu akan ada terkait dengan yang namanya orang masa lalu. Jadi ada hal-hal bagian dari masa lalu yang ya sepertinya agak sedikit mengganggu kehidupan kamu lah di minggu kedua ini. Sepertinya antara dua, kalau nggak tentang nostalgianya, orangnya yang balik lagi gitu di minggu kedua ini ya. Sebenarnya tergantung kamu lah, kamu mau nerima atau enggak gitu. Dan hati-hati para Gemini ya, yang mungkin mau berinvestasi. Jadi kalau aku lihat siapapun yang mau berinvestasi di minggu kedua ini ada sesuatu yang bisa menyebabkan kamu salah dalam memilih investasimu. Apakah itu tidak tepat buat kamu, atau mungkin bodong-bodongnya ada di sana ya, yang membuat kamu jadi merasa dibohongin, ditipu. Di sini ternyata abal-abal ini kak, nggak bagus ini kak gitu. Jadi aku melihatnya ini akan cukup mempengaruhi untuk situasi dan kondisi keuangan kamu di bulan Desember. Tuh, aku melihat beberapa dari Gemini ini sepertinya ada yang males di minggu kedua ini. Aku nggak tahu kamu males kenapa, tapi yang jelas kalau kamu males ini akan bisa mempengaruhi situasi dan kondisi keuangan kamu gitu. Keuangannya jadi lebih drop, lebih turun gitu ya. Kamu kehilangan kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan uang ya. Bahkan bisa saja sampai kehilangan pekerjaannya yang sudah ada kayak gitu. Oke, dan di sini coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk klarifikasi ya. Klarifikasi lagi. Pesan semesta ya. Kita akan tarik pesan semesta buat Gemini di minggu kedua Desember 2025. Ini efek aku keseringan klarifikasi kartu. Ada sebenarnya untuk pesan semesta teman-teman ya. Mari kita cek Gemini, pesan semesta buat kamu di minggu kedua ini ada apa aja. Yang pertama ya, kamu dipesankan katanya bahwa di minggu kedua ini mungkin ada sesuatu yang membuat kamu jadi lebih cuek atau lebih nggak peduli. Tapi percayalah Gemini bahwa ketika kamu mencoba untuk kayak nggak peduli terhadap sesuatu gitu ya, itu sama aja dengan kamu memblokir dirimu, membatasi dirimu dari hal-hal yang seharusnya mungkin kamu perlu tahu juga gitu ya. Karena kalau kita banyak memblokir sesuatu atau membatasi sesuatu dalam kehidupan kita, otomatis itu akan membuat kita jadi nggak bebas ya. Ketika kita tidak bebas dalam melihat arah hidup buat ke depan ya, otomatis langkah-langkah buat ke depan pun sulit buat disusun ya, planning ke depan. Terus juga di sini akan mudah timbul overthinking, ketakutan, kecemasan, kegelisahan, unek-unek seperti itu. Dan lanjut yang kedua, kamu juga dipesankan rayakan kesuksesanmu tentunya dengan orang-orang yang selama ini care dan setia sama kamu. Jangan udah sukses merayakan kesuksesan dengan yang lain gitu, sementara yang udah nemenin kamu dari nol kamu buang begitu saja. Jangan seperti itu ya. Dan yang ketiga di sini, kamu juga dipesankan jangan biarkan emosi ataupun kesombongan berada di jalan kamu ya. Tetaplah jadi seorang Gemini yang sweet gitu ya, yang gentle, yang baik hati, yang perasa juga di sini. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kak yang bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua di minggu kedua Desember itu energi paling kuat ada Cancer, sesama Gemini bisa ya, berarti Capricorn. Itu aja, oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Gemini.